Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ita Rosita dengan NIM 210161, kelas RA4 Manajemen Universitas Primagraha. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pengantar Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Ibu Adisha Maya Andara SPD MM. Pada kesempatan kali ini saya membahas dua materi. Yang pertama yaitu mengenai strategi bisnis internasional dan yang kedua yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Sebelum pembahasan materi pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan bisnis internasional. Jadi, bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik pemerintah maupun milik swasta. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional adalah pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan dan mengelola operasi bisnis mereka di pasar global. Strategi ini mencakup serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan dalam lingkungan bisnis internasional yang kompleks. Selanjutnya yaitu aspek strategi bisnis internasional. Dalam bisnis internasional terdapat beberapa aspek strategi, di antaranya adalah: pertama, analisis pasar dan lingkungan internasional; kedua, pemilihan pasar dan penetrasi pasar; ketiga, pemilihan modus operandi; keempat, manajemen sumber daya manusia internasional; kelima, manajemen risiko dan kepatuhan; keenam, inovasi dan adaptasi; dan yang terakhir, manajemen komunikasi dan citra merek. Masuk ke pembahasan materi yang kedua, mengenai manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Sumber daya manusia atau SDM merujuk pada segala potensi yang dimiliki oleh individu-individu dalam suatu organisasi atau masyarakat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. SDM tidak hanya mencakup aspek kuantitatif seperti jumlah karyawan, tetapi juga aspek kualitatif seperti keterampilan, pengetahuan, motivasi, dan pengalaman yang dimiliki oleh individu-individu tersebut. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam kemajuan dan kesuksesan suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia atau HRM bertanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan, dan memotivasi tenaga kerja agar dapat mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Ada 3 jenis sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Yang pertama ada ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Yang kedua, warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dan ditempatkan pada sebuah operasi yang dijalankan di negara tertentu. Yang ketiga, ada warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Selanjutnya yaitu ciri-ciri umum manajemen sumber daya manusia dalam konteks bisnis internasional. Ada beberapa ciri, diantaranya yaitu: yang pertama, ada kemampuan bahasa dan multikulturalisme; kedua, kemampuan beradaptasi; ketiga, pendidikan dan keterampilan internasional; keempat, kemampuan manajemen antar budaya; kelima, pemahaman tentang hukum dan regulasi internasional; dan yang terakhir yaitu kemampuan mobilitas internasional. Dari dua materi yang sudah saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa strategi dan manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional itu sangat penting. Karena dengan mengintegrasikan strategi bisnis internasional dan manajemen sumber daya manusia secara efektif, perusahaan dapat membangun fondasi yang kuat untuk bertahan dan berkembang di pasar global yang kompetitif.
Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.